Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Syifa Nabila di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Pemirsa, saat ini sedang ramai diperbincangkan terkait dengan keluarnya cacing dari hidung dan mulut seorang anak yang berasal dari Saluma. Sebelumnya kita sudah dihebohkan dengan berita dari Sukabumi yang juga menyebabkan hingga kematian. Apakah infeksi cacing gelang seberbahaya itu hingga menyebabkan kematian? Untuk itu hari ini akan kita bahas terkait dengan cacing gelang dan daur hidupnya. Tentunya saya sudah temani dengan narasumber kita yang sudah sangat kompeten di bidangnya, Dokter Kito, yakni Dokter Sela Arini Putri. Selamat pagi, Dok. Pagi, Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat, Dok. Sehat ya. Kayaknya udah semangat dan sehat banget untuk memberikan edukasi kepada pemirsa dokter kita ya, Dok. Oke, baik pemirsa, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai. Namun saya ingatkan bagi pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp interaktif kami di 0811 10 13 210. Langsung saja pemirsa, terkait dengan cacing gelang, mungkin pemirsa masih bingung apakah ada berbeda antara cacing gelang ataupun cacing pita atau cacing kremi yang biasanya ada juga diinfeksi di anak-anak. Langsung aja kita tanyakan ke dokter Sela, gimana nih, Dok? Apa sih sebenarnya perbedaannya? Apa sebenarnya jenis cacing ini ada banyak ternyata, Dok? Jenis cacing ini ada banyak. Baik, semua cacing itu kita golongkan dengan parasit ya namanya. Nah, kalau misalnya infeksi parasit, kalau infeksi cacing kita sebut infeksi parasit, yang ini banyak sekali jenisnya. Tadi ada yang bertanya sebelumnya, Dok, kalau misalnya cacing kremi itu apa gitu? Sama nggak kayak cacing gelang? Beda, saya bilang. Kalau cacing kremi dia bentuknya halus-halus kayak gitu. Tapi kalau cacing gelang ini dia bentuknya nanti kita akan lihat ya bentuknya seperti apa, dan dia memang menginfeksi bisa masuk ke usus. Nah, kayak gitu. Dia sama-sama penularannya itu sebenarnya lewat oral ya, oral fekal kalau kayak gitu. Nah, cuma nanti bedanya bentuknya seperti apa dan dia bisa berpindah ke organ yang lain. Oh, bisa berpindah juga ya, Dok ya. Nah, Betul. Siapa penasaran nih, Dok. Ternyata ada bentuk-bentuk dan jenis-jenisnya. Boleh kita lihat langsung ke slide Boleh. ya, Dok? Silakan, Dok. Terus ya. Oke, kita lihat dulu slide-nya. Nah, udah disambut dulu dengan gambar cacing. Oke. Apa itu cacingan? Oke, kita lihat ya. Cacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit cacing di dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh di mana? Bisa di usus, kadang pindah ke paru, ada yang juga ke otak ya, ada yang ke saluran pernafasan. Bisa sampai ke otak juga ternyata, Dok. Ada, kayak gitu, bisa masuk kemana-mana. Oke, ini jenis-jenis. Jadi sebelum itu kita lihat dulu ya. Ada dia jenis cacing cambuk, ya. Ini seperti ini bentuknya. Kemudian cacing pita, kemudian cacing tambang dan cacing gelang. Yang kemarin di Saluma ya, Iya, Dok. karena itu adalah cacing gelang. Panjangnya lebih kurang 36 35 cm. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini bagaimana dia cara penularannya? Dia melalui mulut yang tidak mencuci tangan. Nah, kalau misalnya sebenarnya dia itu melalui fekal oral, biasanya melalui tinja seseorang yang sudah terinfeksi parasit cacing. Kemudian kita bermain, kan dia biasanya terkontaminasi di tanah, kemudian pada saat kita bermain kita tersentuh itu, kemudian pada saat kita mau makan kita lupa cuci tangan dengan bersih, sehingga dia bisa masuk melalui makanan kita, melalui mulut kita. Kemudian juga bila mengkonsumsi daging yang dihinggapi lalat atau terinfeksi cacing dan tidak dimasak dengan matang. Nah, kalau ini juga makanya kita kalau misalnya pesan masakan itu masakan yang benar-benar matang, jangan yang setengah matang, karena tidak hanya cacing yang ada di sana, tidak hanya telur lalat yang ada di sana, tapi kalau misalnya di daging sapi itu ada namanya Taenia saginata. Kalau di daging babi ada namanya Taenia solium. Nah, kayak gitu. Itu yang biasanya nggak mati kalau pemasakannya tidak betul-betul matang. Satu lagi melalui kulit bila tidak menggunakan alas kaki. Sebenarnya kalau ini lebih fokusnya ke cacing tambang. Jadi makanya masyarakat suka bertanya, hah, lewat mana, Dok? Perasaan udah cuci tangan udah ini. Jadi waktu itu pernah datang ke puskesmas, pasien nggak hanya anak-anak tapi juga dewasa, ibu-ibu. Dia mengeluhkan di kulitnya, di kakinya itu ada bentuk berulir kayak gitu. Terus saya tanyakan, ini
Bu, sudah berapa lama? Udah semingguan dok, udah pakai apa-apa enggak ini juga. Dan pindah-pindah katanya. Kemarin dok di betis, ini udah pindah ke paha kayak gitu. Memang dia bisa berjalan seperti itu ya, dia bisa berpindah-pindah. Nah, perasaan dok saya udah cuci tangan bersih. Oke, ibu sering tidak menggunakan alas kaki? Ya betul. Jadi dia itu bisa masuk melalui kulit kita. Kayak gitu. Jadi dia bagi kita yang jarang menggunakan alas kaki dan suka kontak dengan tanah atau pasir, biasanya cacing itu akan masuk melalui kulit kita. Oke. Nah, bagaimana gejalanya? Nanti kalau ini di sini ada anak yang perutnya buncit. Tapi badannya secara menyeluruh dia sangat kurus kayak gitu. Kenapa? Karena pada saat ada cacing di dalam usus, yang makan itu adalah cacingnya kayak gitu, dan dia menyebabkan malnutrisi pada anak ini. Kemudian badannya kurus, berat badannya susah naik ya, karena apa, nutrisinya itu sudah digrogotin sama cacing-cacing tersebut. Kemudian lemas dan cepat lelah, jadi dia juga bisa menyebabkan anemia kayak gitu. Jadi dia apabila menyebabkan dia kan di usus menggerogoti, kadang dia makan epitel-epitelnya sampai terjadi perdarahan ya. Makanya BAB anak-anak yang terinfeksi cacing kadang suka berdarah kayak gitu. Berarti Sehingga- untuk infeksi cacing ini dengan kata lain bisa menyebabkan gizi buruk hingga stunting juga ya dok pada Betul, anak? betul. Makanya kalau misalnya anak-anak yang stunting, anak-anak yang kurangan gizi, anak-anak yang perawakan pendek, pasti ibunya bertanya, dok kira-kira sebabnya apa? Makan sudah banyak kayak gitu. Jadi biasanya anak-anak yang perawakan pendek itu pertama yang kita cek paling kerap itu adalah TBC. Karena biasanya terjadi perawakan pendek ini, dia biasanya berat badannya nggak naik dulu dalam waktu 3 bulan. Nanti akan mengikuti dengan tinggi badannya. Nah, nanti kalau seperti itu biasanya kita akan telusuri apakah penyebabnya adalah betul ini TBC atau bisa juga kecacingan. Nah, makanya itu program dari pemerintah itu kan membagikan obat cacing. Kalau dulu 2 kali dalam setahun, kalau sekarang sekali setahun. Nah, itu ada namanya albendazole. Nah, ini yang dikonsumsi sebaiknya. Kemudian diare berulang dan perutnya kembung. Kemudian nyeri perut yang tidak jelas dan berulang. Oke. Nah, ini gejala khususnya. Jadi pada infeksi cacing gelang, penurunan nafsu makan, diare dan kurang gizi, sumbatan saluran cerna itu terjadi. Ini kan pertama kalinya ya. Ini tahapan infeksinya, kemudian ada tahapan diagnosanya. Nah, kalau kita lihat bentuknya seperti ini. Dia lebih panjang, kemudian lebih bervolume. Sedangkan kalau cacing kremi tadi dia kayak benang, halus-halus, ya kan. Nah, tapi kalau ini dia lebih panjang, bervolume. Kemudian bahkan tadi berapa 36 cm, 36 bayangkan panjang 36 cm. Itu kan udah panjang banget ya dok ya? Panjang banget. Berarti itu udah lama banget di dalam tubuh? Udah lama. Kalau kita lihat seperti itu biasanya sudah lama. Mungkin udah setahun. Oh bisa sampai tahunan dok ya? Bisa 1 sampai 2 tahun. Makanya itu mungkin awalnya itu terjadinya di usus. Dan mohon maaf ya, waktu kita tilik kondisi rumahnya pun itu sangat kasihan ya, kalau saya lihat memang itu lantainya tanah. Kemudian mungkin juga pada saat dia memasak air tidak terlalu masak seperti itu, jadi bisa masuk lewat minumannya. Kemudian juga kontaminasi dari tanah dia nggak bersih kayak gitu, karena memang lantainya nggak bersih. Berarti ini sangat berhubungan ya dok ya dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini sangat berhubungan dengan Baik. perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan cacing gelang setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat.